Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lowongan Kerja Indonesia. Nah, seperti biasa ya, admin akan memberikan informasi lowongan kerja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Tujuannya ketika admin update lowongan kerja di channel ini, kalian jadi orang yang pertama menerima informasi lowongan kerja. Nah, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan mengetahui info ini. Dan tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menyebarkan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di Badan Pengelola Migas Aceh ya. Di sini ada 5 posisi yang sedang dibutuhkan. Oke, apa itu Badan Pengelola Migas Aceh? Badan Pengelola Migas Aceh atau disingkat dengan BPMA adalah badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 dan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan di laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kali ini ya, BPMA sedang membuka lowongan kerja ya. Persyaratan umumnya ini teman-teman. Pertama, warga negara Republik Indonesia pastinya. Yang kedua, calon pegawai BPMA wajib memahami Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan PP 23 Tahun 2015. Selanjutnya, pegawai wajib berdomisili di Banda Aceh sesuai kebutuhan BPMA. Selanjutnya, usia pada saat melamar maksimal 45 tahun untuk posisi kadif dan 40 tahun untuk posisi staf. Bila calon dari PNS bersedia mengundurkan diri apabila diterima sebagai pegawai BPMA, tidak sedang sebagai anggota dan atau pengurus partai politik, dan dinyatakan lulus proses seleksi bila berkas tulisan wawancara dan pemeriksaan kesehatan lulus. Oke teman-teman ya, itu untuk persyaratan umumnya. Nah, persyaratan khususnya kita lihat ya. Ini posisi pertama adalah Kepala Divisi Komersialisasi Minyak atau Kondensat dan Gas Bumi. Tugasnya ini teman-teman. Kualifikasinya pendidikan minimal S1 dari semua kesarjanaan, baik teknik atau non-teknik. Pengalaman minimal 15 tahun di bidang komersialisasi migas dan pengembangan bisnis, diutamakan dari industri migas dan menduduki jabatan manajerial minimal 5 tahun secara akumulatif. Memiliki pemahaman yang baik dalam manajemen kontrak, peraturan dan perundangan yang terkait manajemen pemasaran, komersialisasi, penyusunan dan persetujuan kontrak, dan market intelligence. Nah, itu kualifikasi untuk posisi pertama teman-teman, yaitu Kepala Divisi Komersialisasi. Nah, posisi kedua ya, kita lihat staf pengkajian geologi dan pengembangan lapangan. Tugasnya ini teman-teman, silakan dibaca. Kualifikasinya pendidikan minimal S1, sarjana teknik geologi dan geofisika. Lebih diutamakan pendidikan S2 dalam bidang geologi dan geofisika. Pengalaman minimal 8 tahun terkait bidang evaluasi, penyusunan atau perumusan rencana pengembangan lapangan atau POD maupun studi GGR, geologi, geofisika, dan reservoir di industri hulu migas. Memiliki pemahaman yang baik terkait fundamental geologi, petroleum geologi, seismic interpretation, well lab interpretation, oil silt analysis, geological modeling, dan reservoir geomekanik. Oke teman-teman ya, itu kualifikasi untuk posisi staf pengkajian geologi dan pengembangan lapangan. Oke, kita lanjut ya ke posisi berikutnya, yaitu staf keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan. Oke teman-teman ya, tugasnya ini silakan teman-teman baca. Kualifikasinya pendidikan minimal S1, diutamakan sarjana K3LL, teknik lingkungan, mesin, elektro, atau sarjana lainnya yang relevan. Pengalaman minimal 5 tahun di bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan diutamakan dari industri migas. Memiliki pemahaman yang baik terkait manajemen K3LL, termasuk peraturan dan perundangan serta standar-standar internasional yang berlaku secara umum. Di antaranya OSHA, ANSI, API, BS, ISO, dan lainnya.
manajemen kontrak, manajemen lingkungan hidup, facility dan proses engineering migas, dan fundamentals geologi. Oke teman-teman ya, itu untuk kualifikasi dari posisi staf keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan. Oke, kita lanjut ya ke posisi berikutnya, yaitu staf perencanaan fasilitas produksi. Tugasnya ini teman-teman, silakan dibaca. Kualifikasinya pendidikan minimal S1, diutamakan sarjana teknik mesin, kimia, perminyakan, industri elektro, material, metalurgi, atau sarjana lainnya yang relevan. Pengalaman minimal 8 tahun di bidang keteknisan fasilitas produksi di KKKKS maupun di service company oil and gas. Memiliki pemahaman yang baik terkait spesifikasi dan standar baru, perumusan perencanaan strategi, dan akuisisi teknologi baru terkait desain, konstruksi, dan instalasi fasilitas produksi. Nah, itu untuk posisi staf perencanaan fasilitas produksi ya teman-teman, kualifikasinya ya. Oke, kita menuju ke posisi terakhir ya, yaitu staf pemeliharaan fasilitas operasi, perencanaan, dan evaluasi. Tugasnya ini teman-teman, silakan dibaca. Nah, kualifikasinya pendidikan minimal S1, diutamakan sarjana teknik perminyakan, mesin, elektrokimia, dan sarjana-sarjana lainnya yang relevan. Pengalaman minimal 8 tahun di bidang perencanaan dan evaluasi pemeliharaan fasilitas operasi, serta pengelolaan kegiatan operasi diutamakan dari industri migas atau petrokimia, memiliki pemahaman yang baik terkait engineering proses dan fasilitas produksi migas, manajemen pemeliharaan, planning dan scheduling, manajemen keselamatan kerja, manajemen proyek, reliability engineering, manajemen kontrak, manajemen pengadaan barang dan jasa, dan ocean engineering. Nah, itu kualifikasi untuk posisi staf pemeliharaan fasilitas operasi teman-teman. Oke, nah jika teman-teman tertarik ya dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, teman-teman bisa mengirimkan lamaran teman-teman via email ya di ptrm.recruitment@gmail.com ini teman-teman. Nah, lamaran diterima paling lambat ya tanggal 22 November 2020 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Hanya kandidat yang mendekati dan memenuhi syarat tersebut yang akan dipanggil mengikuti proses selanjutnya. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Seleksi ini tidak dilakukan pungut biaya apapun teman-teman, jadi hati-hati terhadap penipuan. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi lowongan kerja di Badan Pengelola Migas Aceh. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman diterima di posisi ini. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe ya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam mengupdate informasi lowongan pekerjaan lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lowongan kerja Indonesia.